Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, dan menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bangkit bergerak bersama. Saya Eva Wondo. Pemirsa, kita akan pantau bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah beserta harga komoditas bersama dengan rekan Jessica Wulandari dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, bagaimana pergerakan IHSG yang dibuka pada pagi hari ini? Ya, Eva dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka melemah. Kalau kami pantau pada pembukaan hari ini pelemahannya tipis 0,1%, masih di level 7.288, meskipun kemarin sempat menyentuh level all time high-nya di level 7.377 Eva. Pergerakan indeks harga saham gabungan memang pada hari ini diprediksi akan melemah. Hal ini dikarenakan ada beberapa sentimen. Yang pertama, para pelaku pasar masih wait and see terkait hasil FOMC meeting yang akan disampaikan pada pekan depan pada tanggal 20 hingga tanggal 21 September 2022 mendatang, yang mana The Fed diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Namun di satu sisi sebetulnya ada potensi kenaikan basis poin hingga 100 basis poin, dan ini dikarenakan kemarin kita melihat ada laporan terkait dengan inflasi di Amerika Serikat naiknya 0,1% secara month to month-nya dan posisi secara year on year-nya di 8,3% meskipun harga gasnya melandai. Dan inilah yang menyebabkan adanya para pelaku investor ini melihat pergerakan indeks harga saham gabungan masih mempertimbangkan bagaimana FOMC meeting pada pekan depan, Eva. Kemudian tidak sampai situ saja, kami juga memantau dari CME Fed Watch peluang kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat sebesar 75 basis poin ini berada di 80%, sehingga nanti posisinya di level 3 hingga 3,25%. Namun Eva, ada kemungkinan 100 basis poinnya ini sebesar 20% peluang kenaikannya, sehingga nanti posisi The Fed ini suku bunganya berada di level 3,25% hingga 3,5%. Eva, kalau kami pantau pergerakan IHSG pada pagi hari ini pelemahannya memang cukup terbatas. Hal ini juga disebabkan kemarin Badan Pusat Statistik ini merilis neraca dagang Indonesia masih surplus 5,76 miliar dolar sepanjang bulan Agustus 2022. Atau kalau kita melihat lebih detailnya lagi, ekspor Indonesia pada bulan Agustus ini tumbuh 30,15% secara year on year-nya di posisi 27,91 miliar dolar. Ini melihat bagaimana para pelaku pasar masih merespon positif hasil neraca dagang tersebut, mengingat ini sudah surplus 28 bulan secara berturut-turut, dan ini menandakan ekonomi Indonesia secara fundamental masih berada di teritori positif, Eva. Dan Eva, adanya kebijakan yang ditunggu yaitu The Fed ini justru mempengaruhi dan mendominasi pergerakan bursa secara global, tidak hanya mempengaruhi pergerakan IHSG saja. Karena kalau kami pantau tadi malam bursa di Amerika Serikat ini kompak melemah. Kita lihat bersama ada bursa Wall Street, ada Dow Jones turun 0,56%, S&P 500 terpantau turun 1,13%, dan Nasdaq turunnya 1,43%. Di zona Euro pun pergerakannya mix. Indeks London naiknya 0,07% dan juga The DAX turun 0,55%. Namun untuk di zona Euro ada data yang ditunggu, yaitu retail di Inggris pada bulan Agustus dan juga inflasi di Uni Eropa pada bulan Agustus 2022, dan tentunya kita akan pantau bersama. Hal yang sama juga terjadi pada pergerakan bursa regional yang mix pada pagi hari ini, namun didominasi pelemahan mengikuti pergerakan bursa Wall Street. Pada pagi hari ini bursa Asia ada Nikkei turunnya 1,13%, Hang Seng turun 0,69%. Namun di satu sisi ada Straits Times yang mampu naik tipis 0,23%. Hal ini juga mengikuti wait and see rilis data penjualan retail di Tiongkok pada hari ini. Dan Eva, maka dari itu untuk pergerakan IHSG akan ada di rentang 7.210 hingga 7.335. Eva. Iya, Jessica, lalu bagaimana dengan perkembangan nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Eva, kalau kami pantau pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini masih di teritori positif, penguatannya 0,067%, dan ini posisinya di level 14.895. Meskipun di satu sisi indeks dolar ini menguat 0,08%, maka dari itu untuk pergerakan nilai tukar rupiah akan ada di rentang 14.700
hingga 14.911. Sementara itu, indeks dolar juga masih mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Pada pagi hari ini, COMEX Gold turun 0,3%, sedangkan emas antam masih stagnan di level Rp942.000 per gramnya. Dan pada pagi hari ini, minyak mentah dunia, terutama untuk acuan Brent, ini turunnya hingga 3% di level $90 per barelnya. Demikian Eva, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia, kembali ke Anda.